Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian sidang salat maghrib yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh yang kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih di atas Islam, kita masih beriman, dan kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa jadikan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jadikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Di antara salah satu mendekatkan diri kita kepada Allah adalah kita mempelajari ilmu agama, yaitu ilmu syar'i yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar pemahaman para salaful ummah, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan dan menegakkan sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan pelajari kitab yaitu Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan pertemuan yang berbahagia ini kita masuk kepada poin yang beliau tulis adalah tahdhiru man taraka sunan wa ihdatsil bid'ah. Hati-hati terhadap siapa yang mengadakan urusan yang baru di dalam agama ini, yaitu dia mengadakan urusan yang muhdats atau perkara-perkara yang disebut sebagai bid'ah di dalam perkara agama. Qala al-mu'allif rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya, wa'lam anna an-nas lam yabtadi'una bid'atan qattu hatta taraku min as-sunnati mislaha. Ketahuilah bahwasanya manusia itu jika tidak melakukan satu bid'ah saja, maka sampai dia meninggalkan sunnah yang semisalnya. Fahdharil muhdatsati minal umur, maka waspadalah, hati-hatilah terhadap perkara-perkara yang baru di dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya perkara yang baru di dalam agama adalah muhdats atau bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah,
dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wadh-dhalalatu wa ahluha finnar. Maka kesesatan berhak tempatnya orang yang melakukan kesesatan di dalam neraka Jahannam. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang dimaksudkan oleh al-mu'alif rahimahullah? Berkata Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah di dalam kitabnya Irsyadus Sari, yang beliau menjelaskan perkataan beliau bahwa beliau mengatakan man taraka sunnah, barang siapa yang meninggalkan sunnah, wabtadi'ul bid'ah, dan bahkan dia malah melakukan urusan agama yang baru, melakukan bid'ah, mengada-ada di dalam amalan terhadap Islam, fa innahu qad ata bi amrayni mahdhuraini, maka orang tersebut akan mendapatkan dua larangan. Di antaranya satu yang beliau katakan tarku sunnah, orang yang meninggalkan sunnah. Adapun yang kedua ibtida'ul bid'ah, yaitu melakukan perkara bid'ah. Kalau dia tidak melakukan perkara-perkara yang sunnah, pasti dia akan melakukan perkara-perkara yang bid'ah. Makna sunnah adalah apa saja yang dicontohkan, diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnah. Maka muncullah para ulama menjelaskan bagaimana cara kita beragama. Metode beragama kita di antara lain adalah mengikuti junjungan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini yang dinamakan dengan manhaj. Kerana seseorang ketika dia beragama tidak mengambil dari sunnah, maka tentunya akan tersesat jemaah. Siapapun mereka, jika dia beragama tidak di atas manhaj yang hak yang dibawa oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tersesat. Makanya para ulama mengatakan sebagaimana Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ketika mengatakan fahdharil muharramati minal umur, hati-hati terhadap perkara-perkara yang baru. Siapa yang melakukan perkara-perkara yang baru di dalam agama itu, maka dia telah berbuat bid'ah. Fa inna kullah muhdatsatin bid'ah, maka setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah. Karena di khutbatul hajah Nabi alaihi salatu wasallam sering mengucapkan agar hati-hati terhadap perkara-perkara yang baru di dalam agama. Siapa saja yang melakukan ajaran agama Islam yang tidak ada dasar sama sekali, yang tidak diperintahkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah orang yang melakukan perkara yang baru, muhdatsul bid'ah. Jamaah sekalian rahimakumullah, fal ihdatsul bid'ah mulazamu li tarki sunnah. Bahwa orang yang melakukan bid'ah itu pasti dia akan meninggalkan sunnah. Kerana jika didapati satu perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam agar kita diperintahkan untuk menegakkan sunnah tersebut, tapi dia tinggalkan, maka niscaya dia akan mengerjakan bid'ah yang tidak pernah ada dasar perintah dari Nabi. Nah, hati-hatilah terhadap orang yang meninggalkan sunnah. Wa iyyaka an tadkhula fi hadhihi al-mahdhur alladhi khalifat bihi al-ma'mur. Maka hati-hatilah terhadap perkara yang baru di dalam urusan agama ini. Mereka yang menyelisihi syariat Islam, mereka lah orang-orang yang merusak agama yang hak ini, agama Islam.
Karena kalau kita melihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, generasi yang pertama yang terbaik yang Allah ciptakan untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak pernah menyelisihi apa yang telah diperintahkan dan apa yang telah disabdakan. Maka termaktub di dalam Al-Quran, para sahabat senantiasa mereka menggaungkan dan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami hanya dengar dan kami hanya taat ketika datang perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam, apapun itu perintah. Tidak ada yang berani menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat tahu, karena Islam diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada para sahabat. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang disabdakan oleh beliau bukan dengan hawa nafsu beliau, bukan pendapatnya beliau sendiri, melainkan wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang diucapkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bukan dengan hawa nafsu beliau, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka para ulama mengatakan bahawa sunnah itu adalah wahyu yang kedua setelah Al-Quran. Al-Quran tanpa sunnah tidak bisa diamalkan. Siapa yang meninggalkan sunnah maka niscaya dia tidak bisa mengamalkan Al-Quran. Al-Quran perintahkan kepada kita jemaah, aqimus shalah. Salat kalian jika meninggalkan sunnah, pasti salatnya dia akan mengerjakan, melakukannya tidak sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu yang menerjemahkan, yang menjelaskan perkara salat adalah sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perkara salat bahkan sampai di atas mimbar pada saat khutbah Jumat. Akan sangat pentingnya perkara salat agar para sahabat mengambil sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam beramal, beribadah kepada Allah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian para sahabat, beribadahlah kalian kepada Allah sebagaimana kalian melihat aku beribadah, melihat aku salat. Dari sini para sahabat agar tidak boleh dalam rangka ibadah kepada Allah, tidak boleh atas kemauan sendiri dengan hawa nafsu beliau. Tidak. Dia harus mengikuti apa? Mengikuti sunnah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah. Ini perkara solat. Belum lagi diperintahkan untuk berpuasa. Karena ada jamaah yang mereka berpuasa atas kemauan sendiri atau perintah dari gurunya. Ada yang mereka berpuasa mati geni dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu. Ada yang berpuasa untuk mendapatkan wanita pujaannya dan bermacam-macam. Ini semua perkara-perkara yang baru tidak pernah diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat. Maka hati-hati terhadap perkara-perkara yang baru di dalam urusan agama. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, perintah kita untuk mengikuti sunnah. Allah Jalla wa Ala telah berfirman di dalam surat Al-Imran pada ayat ke-31 yang Allah mengabarkan bahwa tidak ada sikap yang disuruh oleh Allah. Allah perintahkan seluruh hambanya agar mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyelisihinya dia akan mendapatkan fitnah. Maka Allah berfirman, diturunkan surah Al-Imran pada ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum.
Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Siapa yang mesti kita ikuti jemaah? Siapa yang mesti kita ikuti? Apakah dari pemimpin kelompok kita? Siapa yang kita ikuti? Orang yang memberikan pengajaran yang besar yang datang dari Allah Jalla wa'ala berupa wahyu, itulah yang kita ikuti. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah aku. Maka niscaya Allah menyatakan, aku akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kalian. Di antara sebab kalau kita ingin dihapuskan, digugurkan dosa-dosa kita adalah mengikuti sunnah. Karena Allah Jalla wa'ala mengatakan di dalam firman-Nya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa yang mengikuti Rasul, maka niscaya dosanya akan digugurkan. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah lah Maha pengampun dan Maha penyayang. Ancaman bagi siapa orang yang meninggalkan sunnah? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengancam siapa yang berbuat mengada-ada di dalam urusan agama ini. Karena ancamannya dahsyat. Allah telah tegaskan di dalam ayat-ayatnya sebagaimana di surat Al-Anfal yang Allah sebutkan, wa idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun wa iyyakun lahumul haqq ya'tu ilaihi mud'inin afi qulubihim maradun amir tabu am yakhafuna an yakhifa Allah alaihim wa rasuluhu bal ulaika humudz zalimun. Dan apabila mereka diseru, hamba-hamba Allah, mereka diseru untuk menuju Allah dan Rasulnya, agar Rasul menetapkan satu hukum kepada mereka. Lihat, Allah menyeru agar hamba-hambanya ini untuk mengikuti Rasul, karena Rasul itu dapat wahyu untuk menetapkan satu hukum syariat di dalam Islam. Tapi di antara mereka tiba-tiba ada sebagian mereka yang menolak, tidak mau mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa Ala telah menjadikan mereka yang menolak ini, tidak mau mengikuti syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan satu penyakit. Allah meragukan, ataukah mereka takut kalau Allah dan Rasulnya ini berlaku zalim kepada mereka, bahkan mereka lah orang-orang yang zalim. Lihat jamaah sekalian, jika Allah perintahkan kita untuk mentaati Rasul, maka tidak ada uzur kita tidak mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah banyak berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu wa'ati'ullaha wa'ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, didapati di Madinah itu ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini mereka tinggal di Madinah. Tidak luput juga ada orang-orang munafik. Sebagian ada sudah beriman kepada Nabi. Maka di antaranya Rasulullah berpesan kepada 4 sahabat yang mulia, Khulafai Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum, agar aku akan mengusir, mengeluarkan orang-orang Yahudi dari kota Madinah. Karena orang-orang Yahudi ini mereka otak dalang yang merusak agama Islam, agama yang dibawa oleh para rasulnya. Mereka
merusaknya dengan cara apa? Menghilangkan syariat. Maka khawatir kaum muslimin yang mereka mulai beriman kepada Rasul terkena indikasi syubhat mengikutinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada orang-orang munafik, hati-hati terhadap orang munafik ini. Karena orang munafik itu tidak kita tahui. Karena kalau dia berhadapan dengan kaum muslimin, dengan kita, mereka baik, senyum. Akan tetapi di hatinya dia ingin menghancurkan agama Islam. Termasuk juga dia akan membuat kerusakan. Sebagaimana orang-orang munafik yang membuat masjid dirar, masjid tandingan bagi Nabi SAW, niatnya untuk memecah belah agar sebagian kaum muslimin mereka tidak salat di masjid Nabi. Lalu datang Nabi SAW mengajarkan syariatnya kepada mereka. Tidak lain agar mereka itu mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Nabi. Karena baginda Nabi SAW ketika diutus itu wajib siapa yang ketika mendapati pada saat itu, baik itu orang Yahudi, baik itu orang munafik, baik itu orang yang beriman, wajib dia mengikuti Nabi SAW. Dan orang-orang Yahudi ini menolak, tidak mau mengikuti arahan apa yang telah disabdakan Nabi SAW. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam kitab tafsirnya, yang orang-orang Yahudi mereka mengingkari fi takdzibihi ma jaa 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan Al-Quran dan Sunnah agar dia taat kepada beliau, dia mengingkarinya, mendustakan apa yang telah dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Rasulullah SAW, seandainya saja Musa yang kalian ikuti turun lagi hidup di tengah-tengah kalian, orang-orang Yahud, kalian mengikuti Nabi Musa, apa kata Nabi? Kalian akan tersesat. Karena Rasulullah SAW diutus itu untuk menyempurnakan syariat-syariat para Nabi dan Rasul yang terdahulu. Tapi orang Yahudi tidak mau, tetap mengamalkan dan bahkan mengubah dari syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi Musa. Di antaranya orang-orang Yahudi itu suka mendirikan yaitu tempat ibadah, masjid-masjid di kuburan para nabi. Ini kan perkara bidah. Karena Nabi SAW tidak pernah perintahkan kuburan beliau dibangun di atasnya masjid. Dan khawatir Nabi SAW berpesan kepada para sahabat, jangan kalian jadikan kuburanku, kata beliau, sebagai hari raya yang dikunjungi setiap hari, dan bahkan ada momen-momen hari yang di mana mereka berkumpul beribadah di dalamnya. Sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka suka merubah-rubah syariat, mereka suka berbuat ibadah-ibadah yang tidak pernah diperintahkan. Dan ini yang disebabkan Allah murka kepada orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 115, siapa orang yang mengingkari, tidak mau ikut Nabi, Allah berfirman, wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yatabbi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa saja yang menentang Rasul yang sudah jelas, min ba'di ma tabayyana lahul huda, yang sudah jelas kebenaran itu datang kepadanya. Kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran, Sunnah. Disampaikan, dibawakan itu dalil bahwa Allah melarang seseorang itu beribadah menghadap kubur. Allah telah melarang seseorang ketika dia beribadah yaitu kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah. Allah telah larang, dan juga Nabi SAW telah larang. Ini adalah sudah jelas disampaikan kebenaran kepada mereka. Akan tetapi
wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, orang yang ketika didatangkan itu Al-Quran dan Sunnah, agar dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin di sini adalah jalannya para sahabat. Karena kaum muhajirin wal ansar, merekalah orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjelisihi daripada jalannya para sahabat. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, siapa yang ketika beramal saleh, beragama, berakidah, namun dia menjelisihi jalannya kaum mukminin, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka mereka akan tersesat jauh, dan bahkan mata walla wa nuslihi jahannam. Orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jahannam, wasa'at masira, seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka jahannam. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di antara hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Beliau bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Qalu ya Rasulullah, berkata para sahabat, wahai Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang tidak mau itu? Maka Rasulullah sabdakan, qala man ata'ani dakhala al-jannah, siapa saja yang mentaatiku maka dia berhak akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang tidak mau mengikutiku, meninggalkan sunnah, maka itulah orang yang termasuk enggan mau masuk ke dalam surga. Ini hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat, jika kalian mau masuk surga, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang akan masuk surga, lawannya itu masuk ke dalam mana? Ke dalam neraka jahannam. Maka ada poin-poin, ada yaitu syariat-syariat yang telah ditetapkan. Ini yang wajib diamalkan, wajib dia kerjakan, dan ini batasan-batasan syariat yang tidak boleh dia kerjakan. Kerana di antaranya amal ibadah ketika dia mengikuti sunnah di atas syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi, maka baginya adalah surga. Baginya adalah surga. Jika dia beribadah, beramal saleh yang tidak pernah ditetapkan dalam syariat Islam, walaupun dianggap baik oleh manusia, walaupun hatinya itu ikhlas karena Allah, akan tetapi ibadahnya syariat tidak pernah memerintahkan, bahkan dia telah berbuat perkara-perkara yang baru di dalam agama, dia menganggap ini adalah bagian daripada Islam, maka berhaklah orang tersebut di neraka. Kerana Allah telah menetapkan syariatnya, dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya jamaah sekalian, ketika orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah urusan yang baru di dalam agama, pada hakikatnya mereka mengikuti hawa nafsunya. Kalau kita mau jujur jamaah, bahwa Allah perintahkan kita itu untuk beribadah, namun ibadah bukan dengan hawa nafsu kita. Karena di sana ada orang-orang yang memang ketika diperintahkan untuk mentaati Rasul, mereka tidak mau mentaatinya. Rasul perintahkan agar mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah jangan sampai dia merusak syariat Islam yang telah ditetapkan, yaitu di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Orang yang merusak diantaranya menta'wil dia ayat-ayat Al-Quran,
orang yang merusak syariat Islam, di antaranya mereka mengadakan hadis-hadis yang baru, tidak pernah disabdakan, tidak ada perawi hadis yang siqah, tapi datang orang yang menyatakan bahwa dia telah bersabda, Nabi telah datang di mimpiku kemudian bersabda kepadaku begini dan begitu. Ini adalah suatu perintah yang tidak didasari dengan dalil Al-Quran wa Sunnah ala fahmi sahabat. Maka orang tersebut telah berkata dusta. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwahu maq'adahu minan nar. Siapa yang mengatakan berdusta atas namaku, kata Nabi, Rasul begini, Rasul datang kepadaku memberikan amalan ini, maka siap-siap tempat kembalinya, kata Nabi, di dalam neraka Jahannam. Karena hadis itu ada perawinya, ada rijalul hadis. Siapa yang membawa hadis itu? Paling tidak termaktub di kitab sahih yang mana. Tapi ada orang-orang yang memang dia sengaja untuk mendustakan dari agama Islam ini, agar pengikutnya itu banyak, agar jamaahnya itu takjub bahwa dia tiap malam mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dia membuat perkara urusan syariat yang baru, datang lagi amalan ini, datang lagi amalan ini, dia ajarkan kepada pengikutnya, padahal Nabi tidak pernah menetapkan amalan tersebut. Kaidah yang besar. Kalau seandainya ada amalan-amalan ketika dia diberikan amalan oleh salah satu gurunya atau orang lain, amalkan ini, zikir ini, ya, sampai 1000 kali, niscaya kalian akan mendapatkan barakah, akan mendapatkan rezeki misalkan. Nah, kalau amalan itu ada datang dari Nabi, yang mengamalkan pertama kali siapa? Siapa jemaah? Sahabat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Sekiranya ada amalan-amalan yang memang diamalkan oleh kaum muslimin, dianggap baik, akan mendatangkan fadilahnya, tapi Nabi tidak pernah mengajarkan, memerintahkan kepada para sahabat. Kalau seandainya itu ada, pastilah para sahabat telah mengamalkan terlebih dahulu daripada kita. Karena para sahabat ini generasi yang pertama tahu turunnya wahyu. Rasulullah SAW pasti akan mengajarkan, menyampaikan kepada para sahabat. Jadi hati-hati terhadap perkara-perkara yang baru. Walaupun yang memberikan itu berjenggot, bersorban, berjubah, tapi yang kita perhatikan adalah, benarkah apa yang dia sampaikan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah? Adakah para sahabat yang mengamalkan itu? Agar kita tidak tertipu dengan orang-orang yang mengatasnamakan syariat Islam, tapi mereka beramal tidak sesuai apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Karenanya setelahnya beliau rahimahullah mengatakan, wahdharu sigharul muhdatsati minal umur, waspadalah terhadap hal-hal yang kecil yang termasuk perkara-perkara yang baru di dalam urusan agama. Fa inna saghiral bid'i ya'udu hatta tasiru kabiran. Biasanya kalau orang sudah melakukan perkara yang baru, itu dianggap sepele, nanti dia akan membuat perkara yang baru yang lebih besar. Itu biasanya begitu. Kurang ramai dia buat lagi yang lebih besar. Maka diperingati agar hati-hati. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsati fi hadhihi al-ummah, sebagaimana telah terjadi di umat ini, kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, kana awwaluha saghiran yushbihul haqq. Awalnya memang kecil, dia melakukan urusan yang baru di dalam agama. Fa'tarra bidzalika man dakhala fiha thumma lam yastati'il khuruj minha. Yang kecil kalau sudah diamalkan, melekat kepada diri mereka, di keyakinan mereka, itu sulit untuk keluar. Sulit untuk keluar.
Untuk meninggalkannya itu apa? Sulit karena sudah mendarah daging. Kalau dia melakukan perkara-perkara yang baru. Fa'azumat wasarat dinan yudanu fi faqalafa as-siratal mustaqim fakharaja minal Islam. Maka sehingga menjadi besarlah bid'ah yang dia lakukan itu. Maka menjadi agama yang dia lakukan itu termasuk bagian daripada syariat. Maka ketika agama sudah dibuat oleh dirinya, syariat telah dibuat oleh dirinya, maka dia telah menyelisihi jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Islam dibawa oleh Nabi SAW, diamalkan oleh para sahabat, generasi setelahnya dari tabi'in, generasi setelahnya lagi tabi'ud wa tabi'in. Mereka mengamalkan Islam, tidak pernah melakukan perkara-perkara yang baru di dalam Islam. Maka muncullah generasi setelahnya, mereka menganggap suatu perkara urusan yang baru itu adalah baik. Mereka menganggap urusan yang baru itu tidak mengapa, demi untuk mengumpulkan masyarakat dalam rangka zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi amalan mereka adalah menyelisihi dari jalan yang lurus, dari jalannya Rasulullah dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang terakhir yang beliau mengatakan, kullaman sami'at kalamahu min ahli zamanika khasah. Perhatikanlah, semoga Allah merahmati kalian, bahwa setiap orang yang kalian dengar ucapannya dari manusia, khususnya di zaman ini, beliau mengatakan, fala ta'jalanna wa la tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzur. Janganlah kalian tergesa-gesa untuk menerimanya sampai datang penjelasan apakah amalan itu jelas ada dalil dari Al-Quran wa Sunnah, kemudian diamalkan para sahabat. Maka jika tidak didapati, maka jangan dia mengambil, dia tinggalkan yang diperintahkan oleh seseorang tersebut sampai dia mendapati ada ilmu yang di dalamnya, maka dia mengikutinya. Nah, perkataan beliau ini agar kita tidak menelan mentah-mentah ketika ada orang yang menyampaikan satu ajaran Islam sampai dia bisa didatangkan ya dari hujjahnya. Apakah benar Rasulullah dan para sahabat melakukan itu? Perintah itu disampaikan oleh Nabi. Apakah ada apa yang dia amalkan itu pernah diamalkan oleh para sahabat? Dan seterusnya seperti itu. Janganlah kita ya langsung mengambil, walaupun ucapannya itu membuat menyentuh di dalam hatinya, walaupun apa yang dia sampaikan ini menjadi kita tersirat, terhipnotis, benar ya, demikian hebat ucapannya, tapi semua ucapannya tidak berdasarkan ilmu Al-Quran wa Sunnah, tidak pernah dia sampaikan, bahkan dia berpendapat dengan hawa nafsunya, maka jangan diamalkan dan jangan diambil, karena ilmu adalah Islam yang didatangkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada soal dari jamaah terkait masalah ini atau yang lain, kami persilakan. Fadhil. Dibacakan surat Al-Anfal itu yang ayat berapa? 6. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Anfal, Allah perintahkan di ayat ke-24 dan 25. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
istajibu lillahi wa li rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Orang-orang yang beriman, penuhilah, datangilah, penuhi seruan Allah dan juga penuhi seruan Rasulnya. Agar apa? Agar seseorang ini ketika dapat perintah dari Allah jangan ragu dan jangan didustakan, sebagaimana diperintahkan untuk mentaati Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Di antara yang diperintahkan oleh Rasul itu ada kehidupan yang baik untuk kalian. Itu Allah telah menegaskan di ayat ke-25-nya, wattaqu fitnatan la yusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan bahayanya kepada seseorang tersebut jika dikumpulkan. Takutlah mereka terjadi fitnah yang secara khusus fitnah yang ditimpakan kepada mereka orang-orang zalim. Ini dibawakan oleh Al-Imam Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, agar kaum muslimin ketika dapat seruan perintah dari Allah untuk mentaati Rasul, tidak ada uzur baginya untuk dia tidak taat. Enggak ada uzur, kecuali dalam urusan-urusan nanti yang lain. Maksudnya tidak ada uzur ini ketika diperintahkan taati Rasul, taati. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, taatilah Allah dan taati Rasul, ini secara mutlak. Sedangkan wa ulil amri minkum tidak ada kata ati'u. Sebab apa? Pemimpin-pemimpin kita itu tidak secara mutlak kita taati. Tapi kalau Rasul mutlak taati. Walaupun itu tidak sejalan dengan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, wajib dia taati. Tapi kalau pemimpin kalau tidak sesuai dengan hati kita, boleh enggak kita menolaknya? Boleh enggak coba? Ini bukan kampanye ini. Boleh enggak? Boleh. Ketika pemimpin menyampaikan seruannya agar untuk mentaati ya dirinya tapi menyelisihi syariat, tidak boleh kita taati. La ta'ata li makhluq fi ma'siyatillah, tidak boleh mentaatinya, enggak secara mutlak. Tapi kalau misalkan Rasulullah, itu secara mutlak kita ikuti. Agama yang diajarkan kita ikuti, perintahnya kita ikuti. Nanti perintah-perintahnya sesuai dengan ya kemampuan kita. Ada solat yang tidak bisa berdiri, maka kemampuannya bisa duduk, maka solatnya dengan cara duduk. Tapi dia secara ya khusus kaum muslimin, orang yang beriman, agar dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini dibawakan oleh beliau di antara agar kita mengikuti perintahnya, seruan dari Allah untuk menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak berbuat perkara yang baru di dalam urusan agama. Na'amullah. Tadi kan dibacakan Quran surat tapi nggak disebut nama suratnya, yang artinya siapa saja yang menentang Rasul yang sudah jelas kebenaran yang datang kepadanya, itu di surat apa? Di surat di antaranya An-Nisa pada ayat ke-115. Allah firmankan, wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasul min ba'di, sesudah apa? Jelas ma tabayyana lahul huda. Maksudnya
ketika Rasulullah itu jelas telah membawakan risalahnya Al-Quran, Sunnah, lalu kita juga membawakan hal demikian kepada seseorang, jelas dengan terang, ini ayatnya, ini hadisnya, min ba'di ma tabayyana lahul huda, tapi apa? Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, tetapi dia malah tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin. Para ulama tafsir, orang-orang mukminin ini adalah para sahabat, karena para sahabat ini yang pertama kali beriman kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menentang ini? Apa Allah katakan di situ ayatnya? Nuwallihi ma tawalla nuslihi jahannam. Siapa yang menentang ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah katakan kami biarkan dia leluasa di dalam kesesatannya. Karena orang yang menentang Rasul, tidak mengikuti beragama sebagaimana Rasul ajarkan, dia itu adalah orang yang tersesat. Allah biarkan di dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannam, sampai nanti akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira. Seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka jahannam. Ini kan ayat ini dibawakan oleh para ulama ahlu sunnah bagi mereka orang-orang yang menentang Rasul. Di zaman Nabi SAW, orang-orang Yahudi tetap mereka mengikuti Nabi Musa, padahal perintahnya ketika sampai kepada mereka telah diutusnya Nabi yang terakhir, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dan bahkan Nabi mengatakan kepada mereka, para sahabat dan orang-orang Yahudi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Kalau ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kadzdzab. Di zaman Nabi sudah ada yang mengaku nabi, dia adalah Musailamah al-Kadzdzab. Nabi menyampaikan ini agar para sahabat, jika ada yang mengaku nabi, jangan percaya. Jika Nabi Musa ya hidup lagi lalu diikuti syariatnya, akan tersesat, kata Nabi. Maka hendaknya siapa yang diikuti pada saat itu? Nabi SAW. Karena Nabi petunjuk untuk hidup kita kaum muslimin dan muslimat. Agama dari yang besar sampai yang kecil diajarkan oleh Nabi. Perkara akidah, iman, dan bahkan perkara-perkara yang kecil sampai buang hajat diajarkan. Sampai-sampai sahabat Abu Dzar Al-Ghifari berjumpa dengan orang Yahudi. Wahai Abu Dzar, nabimu telah mengajarkan perihal yang besar sampai yang kecil, sampai buang hajat diajarkan oleh nabimu. Apa kata jawaban sahabat? Ajal, nah, iya, kami diajarkan sampai buang hajat itu tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Pada saat tidak mendapatkan air, maka kita boleh beristinja dengan batu. Boleh 1 dan sampai 3. Diajarkan oleh Nabi. Maka kalau kita mau mengamalkan Islam, sudah diajarkan oleh Nabi SAW dari yang besar sampai kecil. Agar kita hati-hati terhadap urusan yang baru. Karena kaum muslimin sudah banyak mereka mengatasnamakan syariat Islam, padahal itu tidak ada termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah, atau amalan itu tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat. Lalu mereka mengatakan ini bagian daripada syariat Islam, berarti dia telah dusta terhadap Rasulullah SAW. Walaupun mereka menganggap itu ada satu yang baik. Karena ada perkataan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau pernah mengatakan, kullu bid'atin dhalalah, setiap perkara yang baru di dalam urusan agama ini adalah bid'ah. Wa in yanira'ah nasu hasanah, walaupun orang-orang itu menganggap itu adalah amalan yang hasanah, yang baik. Tapi kalau beliau jelaskan itu tidak pernah diperintahkan oleh Nabi kepada sahabat, maka tetaplah itu amalan yang baru, urusan yang baru di dalam agama. Ayat itu untuk sebagai hujjah bagi mereka yang menolak seruan dari Rasulullah SAW. Ketika disampaikan ini hadis, ini sunnahnya, maka ini adalah ayat-ayat perintahnya, dia menolak, maka mereka akan disesatkan dan mereka akhirnya di dalam neraka jahannam. Wallahu a'lam bissawab.
Ya. Bagaimana sikap kita soal keluar malam itu, ada yang menganggap ini bid'ah, ini sunnah. Bagaimana sikap kita jika ada orang yang menganggap ini sunnah, ini bid'ah? Sikap kita tentunya apa yang dijadikan perselisihan. Jika satu perselisihan itu masuk ke dalamnya secara fikih, secara furu'iyah, maka kita berlapang dada di dalam menyikapi hal tersebut. Biasanya itu adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan para ulama itu sunnah, ada yang mengatakan perkara itu adalah bid'ah. Tapi dalam furu'iyah kita harus berlapang dada dalam hal itu. Namun kita mengambil sikapnya, mengambil mana yang paling rajih, yang paling kuat. Mana yang paling kuat pendapat-pendapat para ulama, ijma para ulama mengatakan permasalahan tersebut. Maka itulah yang diambil. Tapi jangan kita menyalahkan orang yang berpendapat dan menganggap itu bagian daripada sunnah. Kalau itu sudah perkara-perkara yang diperselisihkan, khilaful ulama dalam masalah furu'iyah. Berarti kita harus berlapang dada, jangan main gondok-gondokan atau main ribut. Contohnya ada orang yang menganggap kunut subuh itu adalah sunnah. Kayak mayoritas mazhab Syafi'i itu adalah dianggap sebagai sunnah karena Imam Syafi'i menganggap adalah sunnah. Sebagian lagi ada yang mengatakan itu adalah bid'ah. Lalu sikapnya bagaimana? Cari yang lebih kuat, karena kunut yang disunahkan oleh Al-Imam Syafi'i itu hadisnya didhaifkan oleh muridnya Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Tapi didatangkan riwayat Abu Malik Syajai yang sahih ketika ditanyakan, wahai ayah, engkau salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah mereka kunut? Ya bunayya muhdas atau bid'ah. Bahwa kunut subuh itu tidak pernah dilakukan. Berarti di sini khilafun ulama. Ketika ada yang dia melakukan ya kunut, maka kita harus berlapang dada. Yang kita permasalahkan, yang kita harus keras itu orang yang tidak sholat subuh. Itu masalah furu'iyah, jangan diributkan. Kalau lagi kita mau ributkan, misalnya ditanya, ini kunut apa enggak masjidnya? Enggak perlu diributkan, enggak perlu. Itu mah Wahabi, itu Muhammadiyah. Ya kita cari yang kunut aja. Ini masalah furu'iyah. Kalau dia mengingkari satu sholat subuh misalkan, maka itulah ya yang harus dipermasalahkan. Enggak boleh, itu masalah furu'iyah. Jadi sikap kita ambil yang mana lebih kuat akan hal itu. Mau azan dulu atau gimana Pak? Hah? Sudah juga Pak? Cukup. Baik, insyaallah taala semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat pada malam ini. Kita akhiri dan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.